Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Novita Rizky Anugrah dengan NIM 250430118. Saya Marsha Marina dengan NIM 2504338. Saya Nabila Pramadwita dengan NIM 250434146. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul Dilema Etika dan Akuntabilitas pada Startup Teknologi pada studi kasus PT Aquatech. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi yang pertama, kita melihat adanya dua pelanggaran etika utama yang dilakukan oleh manajemen PT Aquatech. Yang pertama adalah manipulasi data pengguna aktif, yang kedua manipulasi proyeksi hasil panen. Manipulasi data pengguna aktif, perusahaan dengan sengaja memasukkan pengguna yang sudah tidak aktif selama 6 bulan agar terlihat seolah-olah jumlah pengguna aktif tinggi. Ini dilakukan untuk menarik investor. Praktik ini seperti merupakan bentuk penyesatan informasi dan sangat bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam profesi akuntansi. Yang kedua, pelanggaran pengubahan algoritma forecasting di sistem ERP untuk menaikkan proyeksi hasil panen sebesar 30%. Padahal data lapangan menunjukkan risiko gagal panen yang lebih tinggi. Kenapa pelanggaran ini serius? Karena investor bergantung pada data non-keuangan untuk valuasi startup. Yang kedua, merusak kepercayaan publik dan stakeholder. Yang ketiga, melanggar kode etik akuntan secara langsung. Yang keempat, menghambat pengambilan keputusan bisnis yang rasional. Responsibility, accountability, dan liability. Responsibility yaitu tanggung jawab moral. Yang paling bertanggung jawab secara moral adalah CEO dan CFO. Mereka yang punya ide dan perintah untuk manipulasi, punya kekuasaan penuh untuk memutuskan, paham konsekuensinya tapi tetap jalan terus, punya kewajiban jujur untuk ke stakeholder. Accountability, siapa yang harus mempertanggungjawabkan? Yang pertama, CEO dan CFO harus jawab kenapa kebijakan perusahaan bisa sampai manipulasi data. Tim data dan IT, mereka yang eksekusi manipulasinya. Meskipun ditekan atasan, secara profesional mereka harus lapor atau tolak perintah yang nggak etis. Yang ketiga, Dewan Komisaris. Harusnya ngawasin manajemen. Kalau kejadian ini lolos, berarti pengawasan mereka gagal. Yang keempat, auditor internal. Kalau ada, mereka gagal mendeteksi praktik manipulasi ini. Yang liability, kewajiban hukum, siapa yang bisa dipenjara atau didenda. Kalau data palsu ini dipakai dalam dokumen investasi resmi, yang pertama CEO dan CFO bisa kena tindakan pidana penipuan, yang kedua penipuan pasar modal, yang ketiga, penyajian data palsu dalam prospektus. Yang kedua, PT Aquatech sebagai perusahaan bisa kena denda besar, dicabut izin usahanya, harus ganti rugi ke investor yang rugi. Yang ketiga, tim data dan IT bisa kena hukum sebagai pembantu kejahatan atau terbukti tahu dan sadar bahwa yang mereka lakukan itu salah. Yang keempat, akuntan publik. Kalau mereka terlibat atau gagal deteksi, bisa kehilangan izin praktik. PT Aquatech melakukan pelanggaran serius terhadap hak privasi pembudidaya, di mana yang pertama, PT Aquatech mengumpulkan dan menjual data tanpa izin yang jelas, di mana pembudidaya tidak dikasih tahu kalau data mereka bakal dijual ke perusahaan yang lain. Nah, yang kedua yaitu penggunaan data tidak sesuai tujuan yang awal, di mana data dikumpulin dan katanya untuk layanan pay letter, tapi ujung-ujungnya dijual ke perusahaan asuransi buat jualan produk. Nah, yang ketiga, data agregat tetap dapat mengidentifikasi individu, di mana meskipun diklaim data agregat atau dikumpulkan, tapi tetap juga bisa diidentifikasi siapa orangnya. Ini tetap data pribadi yang dilindungi oleh hukum.
Nah, yang keempat yaitu resiko, diskriminasi, dan pelanggaran privasi pembudidaya. Data yang mencakup lokasi dan skor kredit itu gampang banget untuk dilacak ke orangnya, apalagi di komunitas pembudidaya yang kecil. Nah, PT Aquatech harus menerapkan solusi FIP, yaitu Fair Information Practices. Yang pertama yaitu transparansi, di mana menjelaskan apa saja data yang dikumpulkan, buat siapa, dan dibagikan ke siapa, dengan menjelaskan tujuannya secara spesifik. Yang kedua yaitu persetujuan explicit, di mana PT Aquatech bisa memberikan opsi ke pembudidaya untuk menolak kalau data mereka mau dijual. Yang ketiga, ya hak akses dan perbaikan data bagi pengguna. Di sini pembudidaya bisa melihat data mereka sendiri kapan saja dan dikasih cara untuk memperbaiki data yang salah. Dan yang keempat yaitu keamanan data, di mana enkripsi itu untuk data sensitif, sistem kontrol akses itu agar tidak sembarang orang bisa membuka data, dan audit trail itu untuk mencatat siapa saja yang akses dan mengubah data. Yang terakhir yaitu mekanisme sanksi dan pengaduan. Di sini disediain cara pengaduan yang gampang, dikasih kompensasi jika ada pelanggaran. Nah, PT Aquatech itu memiliki dampak yang serius dalam manipulasi algoritma IRP, di mana yang pertama yaitu data tidak akurat dan tidak dapat dipercaya. Sistem IRP itu harus menjadi sumber kebenaran yang tunggal untuk perusahaan. Nah, kalau algoritmanya itu dimanipulasi, seluruh keputusan bisnis yang dipakai dalam sistem itu akan menjadi salah semuanya. Yang kedua yaitu sistem tidak reliable dan bias, di mana sistem itu harus bisa menghasilkan yang konsisten dan akurat. Nah, dengan manipulasi sistem malah menghasilkan hasil yang bias dan menyesatkan. Yang ketiga yaitu perencanaan operasional yang salah. Di sini proyeksi hasil panen dinaikkan 30% tanpa dasar yang jelas. Ini tuh membuat perencanaan operasional itu salah, alokasi budget nggak efisien, investor ngarepin hasil yang nggak realistis. Nah, pada saat realisasi nggak tercapai, maka perusahaan bisa saja terjadinya bangkrut. Yang keempat yaitu investor menerima data yang menyesatkan, di mana algoritma yang dimanipulasi itu konsisten ngasih hasil yang lebih tinggi dari kenyataan. Ini lebih bahaya daripada error biasa karena nggak bisa dideteksi dengan cara statistik yang normal. Yang terakhir yaitu keputusan internal perusahaan menjadi buruk. Nah, pelanggaran standar kualitas informasi yang pertama yaitu relevansi, di mana datanya relevan tetapi menyesatkan. Yang kedua yaitu keandalan, di mana itu tidak netral, tidak lengkap, dan penuh dengan kesalahan. Yang ketiga yaitu keterbandingan, di mana metode-metodenya itu berubah-ubah. Dan yang keempat itu verifiability, di mana itu sulit diverifikasi oleh auditor. Yang terakhir itu timeline-nya itu tepat waktu tetapi itu keliru. Oke, di sini PT Aquatech itu mengabaikan keluhan technostrust dan ergonomi pada tim field officer. Yang menjadi pertanyaan ialah, mengapa ergonomi dan workplace design adalah isu etika yang harus diprioritaskan oleh perusahaan teknologi. Oke, langsung saja kita masuk ke isu kualitas hidup dan etika kerjanya di PT Aquatech ini. Dan tadi mengapa ergonomi itu penting secara etika? Yang pertama ialah menghormati martabat pekerja. Maksa pekerja-kerja pakai HP murahan itu dan nggak ergonomis bikin kayak eksploitasi. Mereka diperlakukan seperti mesin, bukan manusia yang punya kebutuhan fisik dan psikologis. Yang kedua, hak dan kesehatan keselamatan kerja. Carpal tunnel syndrome atau CTS dan masalah kesehatan lain bukan cuma biaya operasional aja. Ini pelanggaran hak dasar pekerja, di mana perusahaan wajib pastikan teknologi yang mereka pakai nggak bikin karyawan pada sakit. Terus yang ketiga, kerja yang berkelanjutan. Kerja selama 7 hari dalam seminggu tanpa istirahat itu bikin burnout atau produktivitas malah turun dalam jangka panjang. Terus karyawan pada resign. Biaya rekrut ulang tuh jadi lebih mahal.
orang capek pasti lebih sering bikin kesalahan. Nah, itu adalah salah satu efek dari kerja yang berkelanjutan. Terus yang keempat ialah tanggung jawab sosial perusahaan. Di mana PT Aquatech ini katanya mau bantu pembudidaya kecil, tapi malah mengeksploitasi karyawan sendiri. Ini kontraksi banget sih ya. Terus yang kelima, bisnis yang sehat jangka panjang. Dari sisi bisnis aja, ngabaikan kesejahteraan karyawan itu strategi yang agak gila ya. Itu produktivitas jelasnya turun, biaya kesehatan naik, bisa dituntut karyawan dong. Dan yang terakhir, reputasi perusahaan tuh pasti jelek, susah cari karyawan baru karena karyawan yang lama tentu kayak nge-reviewnya tuh kayak enggak deh gitu. Dan yang terakhir, masalah khusus era digital ini tentunya. Teknostress itu bikin masalah baru di era digital. Di mana ekspektasi harus online 24/7 bikin stres banget. Terus kebanyakan informasi bikin capek kali. Terlalu bergantung pada teknologi bikin cemas juga dong. Dan teknologi berubah terus, harus belajar terus. Jadi kayak update terus gitu. Nah, oke. Lanjut slide selanjutnya. Nah, sebagai tim audit atau konsultan internal, ada 3 rekomendasi kebijakan yang konkret untuk PT Aquatech guna memitigasi risiko etika di masa depan. Nah, yang pertama ialah tata kelola data dan transparansi, di mana ada komite data independen, standar kualitas data dan audit trail, pemisahan tugas antara pembuat algoritma dan validator, privacy by design, dan dashboard public transparan. Terus yang kedua ialah kerangka etika dan whistleblowing. Yang pertama ada kode etik lengkap plus studi kasus. Terus yang kedua training etika rutin, dan yang ketiga hotline whistleblower anonim, dan yang keempat perlindungan hukum dan anti retaliasi, dan yang kelima zero tolerance untuk manipulasi. Terus yang terakhir atau rekomendasi kebijakan yang terakhir untuk kesejahteraan karyawan. Dimana yang pertama upgrade perangkat kerja, HP-nya itu oke gitu. Terus yang kedua work-life balance, maksimal 6 hari kerja, ada jam fleksibel, tidak wajib online 24/7. Terus yang ketiga asuransi kesehatan plus dukungan mental, jadi biar nggak gila. Yang keempat, program pengembangan karir dan reward. Dan yang kelima, monitoring kesejahteraan berkala. Nah, itulah 3 rekomendasi kebijakan untuk PT Aquatech.